selalu dijaga dan tingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 727, betul nggih? Saya katakan bahwa demikian pula Allah menciptakan dari pahala Al-Qur'an dan puasa dua malaikat yang mulia. Jadi pahala bacaan Al-Qur'an dan pahala puasa itu dibentuk oleh Allah sosok malaikat, dirupakan dalam bentuk malaikat. Karena malaikat itu kan terbuat dari cahaya. Jadi sementara pahala amal itu cahaya, sehingga dari cahaya amal itu dibentuk malaikat. Jadi dua malaikat yang mulia, keduanya kelak memberi syafaat pertolongan dengan izin Allah tentunya kepada pengamalnya. Jadi nanti Al-Quran, pahala bacaan Al-Quran kita akan datang menemui kita untuk memberikan pertolongan kepada kita dengan izin Allah. Demikian juga puasa dan sebenarnya seluruh amal soleh. Karena di pembahasan kita sebelumnya, amal soleh kita itu nanti diwujudkan oleh Allah dalam wujud malaikat, namanya malaikat peruman. Yang malaikat itu kalau dibentuk oleh Allah dari informasi, dari pahala amal soleh, dia akan membela kita. Itu seperti itu. Kalau mengenai yang Al-Quran dengan puasa ini kan pasti mizan itu diantaranya. Pasti mizan kan ditimbang itu. Kalau kebaikannya lebih berat berarti masuk surga, kalau keburukannya yang lebih berat berarti masuk neraka. Maka Al-Quran datang, puasa juga datang. Kalau bahasanya Al-Quran kemarin diantaranya apa ya Allah? Dia telah menahan kantuknya demi membaca saya. Maka izinkan saya memberikan syafaat kepadanya. Maka Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Saya nggak tahu ibu-ibu kalau baca Al-Quran ngantuk apa enggak gitu. Nah itu kalau ditahan kantuknya, iya, itu jadi syafaat nanti itu dilawan. Tapi katanya kalau ngantuk suruh tidur Ustaz, tidak boleh dolim pada mata. Oh iya betul, kalau ngantuk memang suruh tidur. Tapi tolong bedakan antara mana ngantuk, mana ngantuan. Nah itu beda. Kalau ngantuk betul-betul ngantuk memang suruh tidur. Tapi ngantuan beda. Kalau ngantuan itu tidak ngantuk sebenarnya, cuma ngantuan itu. Itu dilawan minum-minum kopi atau apa gitu supaya tidak ngantuk. Nah terus kemudian puasa juga gitu datang, ya Allah dia telah menahan lapar, dahaga dan syahwatnya karena Engkau. Izinkan saya berikan syafaat kepada orang ini. Maka Allah izinkan dia memberikan syafaat. Itu pahala bacaan Al-Quran, pahala puasa. Nanti pahala-pahala yang lain juga sama. Kalau di hadis yang sudah kita baca kemarin kan malaikat yang Allah bentuk dari amal soleh kita memperkenalkan diri kepada kita sambil berkata, kamu kenal saya enggak? Enggak, kamu siapa kok wangi banget, indah banget, bagus banget. Kata malaikat Ruman itu mengatakan, saya adalah amal soleh kamu. Jadi amal solehnya dibentuk dalam wujud malaikat
yang bentuknya bagus, indah, yang menemani orang itu di alam kuburnya. Bahkan kalau sudah yang kita bahas kemarin berkaitan dengan keutamaan surah Al-Mulk yang hadisnya riwayat At-Tirmidzi, yang kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan, walaupun ada yang mendhaifkan yaitu Ibnu Katsir, namun dalam jalur riwayatannya banyak sekali sehingga bisa menjadi hasan li ghairihi riwayatnya. Disebutkan bahwa dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan bahwa ketika kata Nabi Okamaqol, sebelum kalian ada orang yang meninggal dunia, didatangi oleh dua malaikat namanya Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir ini dihadang oleh surah Al-Mulk. Kata surah Al-Mulk, jangan sentuh orang ini karena di dalam dirinya ada saya. Itu kata para ulama, berarti dia hafal atau saking seringnya baca sampai hafal. Terus kata Munkar Nakir, saya utusan Allah. Kata surah Al-Mulk, saya firman Allah. Akhirnya Munkar Nakir mundur. Nggih sampun jenengan mawon. Sampean saja. Akhirnya dinyatakan oleh Allah bebas fitnah kubur. Allah nyatakan bebas fitnah kubur. Allahu Akbar. Semoga kita termasuk yang bebas fitnah kubur itu. Amin. Allahumma amin insyaallah. Terus kemudian keduanya kelak memberi syafaat kepada pengamalnya. Begitu pula semua amal-amal soleh lainnya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitabnya Ar-Raqaiq, telah mengabarkan kepada kami seorang lelaki dari Zaid ibn Aslam. Dia berkata, telah sampai kepadaku suatu berita bahwasanya pada hari kiamat amal seorang mukmin akan tampil di hadapannya dalam rupa makhluk yang paling indah, yakni paling tampan wajah dan pakaiannya, dan paling harum baunya di antara sekalian makhluk ciptaan Allah. Makhluk itu duduk di sebelah si mukmin itu. Setiap kali dia dikejutkan sesuatu, maka makhluk itu menenangkannya, dan setiap kali dia merasa takut, maka makhluk itu meringankannya. Si mukmin berkata, semoga Allah memberi balasan yang baik kepadamu sebagai seorang teman. Tapi siapakah kamu? Kata seorang mukmin tadi. Benarkah kamu tidak mengenali aku? Tanya makhluk itu. Padahal aku telah menemani kamu dalam kuburmu dan di duniamu. Aku adalah amalmu sendiri. Jadi amal itu telah menemani kita dari sekarang bahkan. Dari sekarang kita hidup ini, amal kita sudah menemani kita. Kita sodako kita sudah menemani kita. Maka insya Allah kita akan dijamin aman, akan diselamatkan oleh Allah. Kalaupun ada bala yang harus turun atau musibah turun, insya Allah nggak separah kalau kita nggak pernah sodako. Kalau kita pernah berdoa, maka doa itu sudah menemani kita. Saat ini juga, nggak usah nunggu mati. Sekarang sudah menemani kita doa itu. Dan kalaupun tiba-tiba ada bala, ada musibah misalnya, paling nggak akan separah kalau kita nggak pernah berdoa. Itu seperti itu. Kenapa? Karena kita ditemani oleh amal kita. Jadi amal kita itu sudah menemani kita dari sekarang. Allahu Akbar. Makanya kan kalau kita baca keutamaan-keutamaan beramal, itu kan sudah bisa kita rasakan dari sekarang di dunia ini kan. Sebelum nanti kita rasakan di mana? Di akhirat insya Allah. Bahkan kalau kita menggunakan rumus famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kita akan melihat akibat baiknya untuk kita. Demikian juga keburukan, hati-hati kalau kita enggak tobat, sekecil apapun kita akan melihat akibat buruknya juga kembali pada kita. Itulah yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an saat menjelaskan firman Allah dalam Al-Quran di surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat, surah ke-41 ayat 46. Dan penjelasan beliau ini dikutip oleh Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tambihul Ghafilin. Apa kata beliau? Ma ahsantu ila ahadin wa ma asa'tu ilaih li'anna Allah yaqul man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. In ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain
Aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain, karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri. Dan kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Nah, makanya kita ini jangan salah. Walaupun tampaknya kita berbuat baik pada orang lain, sejatinya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Walaupun kelihatannya seseorang itu berbuat jahat pada orang lain, sejatinya seseorang itu sedang berbuat jahat pada dirinya sendiri. Kita itu tampaknya saja menolong orang lain, tapi tanpa kita sadari pertolongan Allah untuk kita. Hadisnya Sahih Muslim diantaranya, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Makanya tidak jarang urusan kita itu dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Kita ini kelihatannya saja mendoakan baik orang lain, tapi tanpa kita sadari di atas kepala kita ada malaikat yang mendoakan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah diantaranya, malaikat itu mendoakan walaka mislu dzalik, bagimu seperti itu juga. Makanya tidak jarang kebaikan-kebaikan yang terjadi pada kita hari ini bisa jadi karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Saya ulang ya, bisa jadi tentu semua dengan izin Allah ya, tapi secara sunnatullah hal-hal yang baik yang terjadi pada kita hari ini bisa jadi karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Nah, demikian juga ketika kita mencintai seseorang karena Allah. Kelihatannya saja kita mencintai seseorang itu karena Allah, tapi tanpa kita sadari cinta Allah untuk kita. Dalam sebuah hadis Sahih Muslim diantaranya, ada seseorang yang datang berkunjung ke rumah saudaranya. Kemudian ada seorang malaikat yang diutus oleh Allah untuk menemuinya, menghadang dia di perjalanan. Kata malaikat yang menyamar itu bertanya, Anda mau kemana? Saya akan mengunjungi saudara saya di kampung ini. Apakah ada kepentingan duniawi yang Anda harapkan dari pertemuan ini? Enggak. Kata orang, saya semata-mata karena mencintai saudara saya ini karena Allah. Maka kemudian kata malaikat itu, saya utusan Allah, saya diperintah oleh Allah untuk memberitahu Anda bahwa Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saudara Anda karena Allah. Hadisnya Sahih Muslim diantaranya. Makanya kita ini, saya ulang tadi, tampaknya saja berbuat baik pada orang lain, tapi sejatinya kita berbuat baik pada diri kita sendiri. Tapi hati-hati, tampaknya saja kita berbuat jahat pada orang lain, tapi sejatinya kita sedang berbuat jahat pada diri kita sendiri. Allahu Akbar. Kalau yang kita ketahui, yang kita sadari bisa kita tobati barangkali ya. Yang repot yang kalau kejahatan kita pada orang lain yang tidak kita sadari. Kezaliman kita kepada orang lain yang tidak kita sadari. Itu kadang yang repot itu. Makanya kita ini harus banyak-banyak minta ampun kepada Allah untuk semua dosa-dosa kita, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, yang kita terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja, yang semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni dosa kita semuanya ya, amin. Allahumma amin insyaallah. Terus harus banyak-banyak memaafkan orang lain juga. Karena mungkin pada satu sisi kita berat memaafkan karena kita merasa sangat tersakiti. Tapi tahukah kita bisa jadi ada sebagian orang juga tersakiti oleh kita tanpa kita sadari, yang mungkin dia nggak bisa memaafkan kita juga. Harapan yang mudah-mudahan dengan kita memaafkan orang lain, hati mereka digerakkan oleh Allah untuk memaafkan kita. Dengan kita mendoakan baik orang lain, harapannya mereka yang kita zalimi, yang pernah kita zalimi tanpa kita sengaja itu, dia digerakkan lisannya untuk mendoakan baik kita juga. Memang berat, tapi kalau kita sanggup itu luar biasa. Itu seperti itu. Karena dalam Islam ada rumus, wa jazaa'u hasanatin hasanatun wa asyru amsalihha. Balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang sama kali 10. Minimal itu kali 10. Jadi kalau kita memaafkan, balasannya dimaafkan gitu. An-Nur ayat 22 itu. Nah,
Kalau masih kali 10, nah bisa jadi orang-orang yang pernah kita sakiti digerakkan hatinya juga oleh Allah untuk memaafkan kita. Tapi sakit banget Ustaz, tidak terima saya Ustaz gitu. Ya, mentok-mentok kita katakan, ya Allah, aku adukan kezaliman dia kepadamu, selanjutnya terserah Engkau ya Allah. Tapi secara pribadi sudah saya maafkan dia ya Allah. Tapi saya ingin dia sadar, saya ingin dia itu tobat, maka aku hamba serahkan padamu ya Allah. Nah, tapi secara pribadi sudah saya maafkan dia ya Allah. Tapi perihal kezalimannya saya adukan padamu, tolong dihentikan ya Allah kezalimannya. Nah, gitu paling mentok gitulah paling enggak. Allah, jadi jangan terus saya tidak terima, saya tuntut nanti di akhirat. Tak tungano pelek kon misalnya. Ngerinya ada orang lain yang dulu pernah kita zalimi berbuat yang sama-sama kita. Yang itu yang bisa membuat kita sengsara hidup, naudzubillah min syarri dzalik. Maka ngeri sekali kalau sampai kita berbuat zalim pada orang lain terus dia mendoakan jelek kepada kita. Karena doa dia itu bisa menyengsarakan orang yang menzaliminya. Kalau doa jelek loh ya. Nah kita kalau dizalimi wis dikuat-kuatkan untuk memaafkan, dikuat-kuatkan untuk mendoakan baik, walaupun tetap kita adukan perbuatan kepada Allah supaya dihentikan kezalimannya. Karena yang kita pengen kan dia berhenti dari kezalimannya kan. Yang kita pengen kan dia tidak jahat lagi kan. Itu seperti itu. Ya begini-begini kadang enak ngomongnya aja, kadang prakteknya ya sulit pakai dal. Tapi kalau nggih. Apakah yang tadi yang Ustaz jelaskan jika kita berbuat baik kepada seseorang, maka kebaikan itu akan berbalik kepada kita. Betul. Juga sebaliknya jika ada kejahatan yang kita lakukan kepada orang, kejahatan itu iya betul. Betul tidak salah. Itu dimaksud karma. Bagus. Kalau di dalam agama sebelah memang namanya karma. Kalau di agama sebelah. Tapi kalau dalam Islam bukan karma namanya, tapi balasan amal. Apa bedanya? Sependek yang pernah saya tahu, tapi saya tidak tahu lebih tepatnya karena itu ajaran agama sebelah. Karena kita punya sikap jelas ya, lakum dinukum waliyadin. Jadi kita tidak usah mencela dan menghina ajaran mereka karena itu lakum dinukum waliyadin. Cuman kalau dalam Islam tentang balasan amal begini Bu bedanya, sependek yang saya pahami. Kalau kita taruhlah kita berbuat zalim pada orang lain atau berbuat yang enggak benar pada orang lain gitu. Terus kita tobat, kita minta ampun pada Allah, terus kita berusaha minta maaf. Pokoknya kita clearkan lah semuanya. Insya Allah sih enggak akan dibalas oleh Allah sudah. Karena udah clear di dunia, udah tobat, udah minta maaf, udah selesai semuanya. Insya Allah enggak akan dibalas oleh Allah. Tapi kalau karma itu walaupun sudah taubat, yang saya tahu tetap dia harus dibalas. Ada balasannya dalam keyakinan mereka. Kalau ibu tidak percaya, silakan nanti. Saya belum pernah nonton filmnya, seingat saya cuma baca sinopsisnya. Filmnya judulnya Running on Karma. Pemeran utamanya Andy Lau. Tapi saya belum pernah nonton filmnya itu. Yang saya tonton itu, yang pernah saya baca itu sinopsisnya. Andy Lau itu ceritanya dalam film itu Running on Karma itu. Andy Lau itu dulu di masa lalunya pernah berbuat kesalahan, dia udah tobat, udah jadi biksu dia. Tapi dia tetap harus menjalani karmanya. Nah, kalau dalam Islam kan tidak begitu, kalau udah tobat, ya udah selesai, nggak akan dibalas oleh Allah. Kalau asal dia sungguh-sungguh bertobat, tidak akan dibalas oleh Allah. Nah, bahkan dikatakan dalam satu riwayat, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari sebuah dosa seperti tidak pernah berbuat dosa itu sendiri. Ngaten nggih? Nah, jadi itu bedanya Bu. Jadi yang saya tahu kalau karma tetap harus menjalani balasannya. Sementara kalau balasan amal, kalau tobat, insya Allah tidak akan pernah dibalas dalam hal. Otomatis ada konsekuensi amal, ada konsekuensi. Kan kembali tadi, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Itu hati-hati. Jadi bisa. Begitu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, Bang. Takziah. Kenapa? Kenapa, Bu? Terus? Pertama, takziah itu disunahkan, alhamdulillah, sehingga berpahala besar yang sangat luar biasa. Yang pertama. Yang kedua, takziah itu masuk dalam kategori idkhalus surur, membahagiakan hati orang lain. Karena tujuan utama disyariatkan takziah itu kan meringankan beban orang yang sedang kena musibah.
Nah, makanya kalau dalam hal ini ibu sudah melakukan kebaikan-kebaikan dalam pengertian membahagiakan hati orang, menolong, meringankan beban orang lain, bahkan bisa jadi menyelesaikan sebagian masalahnya kan. Nah, sehingga itu masuk dalam kategori ta'awun, saling tolong menolong. Kalau kita menolong, janji Allah apa? Janji Nabi apa? Ditolong juga kan. Jadi siapa yang menolong, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Itu seperti itu. Apalagi kita itu khulusur membahagiakan hati orang lain, meringankan beban orang lain. Masuk dalam kategori itu. Insyaallah itu kembali pada kita juga. Jadi kesimpulannya apa tadi Bu? Amal itu sudah menemani kita bahkan dari sejak kita masih hidup sekarang ini. Nanti Bu, termasuk di masa-masa kritis ketika sakaratul maut, itu amal menemani kita lagi. Jadi saat-saat kritis amal itu menemani kita lagi. Di mana ketika itu setan dari bangsa jin dikerahkan oleh iblis untuk menggoda orang yang akan mati itu supaya berpaling dari la ilaha illallah. Maka bagi sebagian kita yang rajin membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, sebagian kita yang rajin membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, sebagian kita yang rajin membaca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, itu kan ayat doa yang Allah ajarkan di surah Al-Mu'minun ayat 97 98 itu. Sebelum ayat 99 dan 100 di mana Allah cerita tentang kematian kan. Itu doa agar setan tidak bisa mendatangi kita. Nah, kalau kita rajin beramal dengan amalan itu Bu, baca doa-doa tadi, maka doa-doa tadi itu insya Allah di saat kematian kita berfungsi Bu, dia berfungsi. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkir ini ngutip riwayat hadis Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, hadisnya sahih ya. Akan dikirim satu malaikat. Karena dia orang baik, karena banyak berdoa kan berarti orang baik insyaallah. Yang satu malaikat sebelum kematiannya. Dan itu malaikat rahmat. Untuk membimbing yang bersangkutan guna husnul khotimah. Kata Siti Aisyah, bahkan malaikat itu dikirim 1 tahun sebelum kematiannya. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sebelum mati pun itu dikawal boleh amalnya itu. Dalam wujud malaikat rahmat yang akan membantu dia supaya apa tadi Bu? Husnul khatimah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, di awal pembahasan kita hadisnya sudah kita bahas. Hadisnya sahih dari semua jalur periwayatan kata Imam Al-Qurtubi. Ada malaikat rahmat yang Allah utus untuk membantu yang bersangkutan guna husnul khatimah. Au kama qala, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika mensyarah hadis itu beliau mengatakan bahkan itu 1 tahun sebelum orang itu meninggal dunia. Dibantu Bu untuk husnul khatimah. Allahu akbar. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab ini juga ketika menafsirkan firman Allah di surah Ali Imran ayat 8 tentang doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, kata Imam Al-Qurtubi, orang yang rajin baca doa ini potensial saat kematiannya ditemani malaikat Jibril. Karena kata rahmah dalam ayat itu dalam tafsir Imam Al-Qurtubi disebutkan itu maksudnya adalah malaikat Jibril, rahmah di situ. Sehingga dikutip dalam riwayatnya oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab ini ketika menafsirkan ayat itu. Kalau mau detail tafsirnya nanti bisa dibuka dalam tafsir Al-Qurtubi. Tipis tafsirnya hanya 20.000 halaman kira-kira. Itu dibaca di situ itu kalau kita baca di situ ada penjelasan bagaimana malaikat Jibril mengawal orang yang akan meninggal itu. Terus apa yang terjadi Bu kira-kira? Begitu malaikat maut datang, komandannya ada di situ kan? Kan malaikat Jibril kan komandannya malaikat. Apa kata malaikat maut? Oh ini orang baik berarti. Komandan saya ada di sini. Jadi ini orang baik ini. Dan malaikat Jibril menghalau setan-setan yang datang supaya tidak mengganggu yang bersangkutan saat kematiannya. Itu amal itu Bu. Kembali kepada amal kita. Semua karena rahmat Allah pasti. Tapi kan kita harus meraih rahmat Allah itu. Kita harus berusaha mendapatkan rahmat itu dengan amal kan. Salah satunya dengan doa itu diantaranya. Jangan remehkan doa tadi Bu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Satu lagi tadi Bu. Di Al-Mu'minun ayat 97 98 itu doa dari Allah sebelum Allah bicara tentang kematian itu. Supaya setan tidak bisa mendatangi kita.
Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu penting Bu, kita baca. Al-Mu'minun ayat 97 98. Nggih. Karena ayat 99-nya itu tentang kematian. Jadi sebelum Allah bicara tentang kematian, Allah ajari doa dulu. Doa supaya setan tidak bisa mendatangi kita. Karena saat kematian itu iblis mengerahkan pasukannya dari bangsa jin untuk menggoda orang yang akan mati itu supaya su'ul khotimah. Dan hadisnya sahih itu akamakal. Bisa dipahami ya? Nah, itu diantaranya itu. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu diantaranya. Supaya kita ini saat kematian itu dikawal oleh amal-amal kita dengan izin Allah, dengan rahmat Allah dikawal. Sehingga insyaallah dan semoga kita selamat, husnul khatimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah, mudah-mudahan. Itu diantaranya. Jadi saat kritis itu amal menemani, Bu. Saat kritis amal menemani. Nah, jadi kenapa? Karena kita punya stok amal itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita rajin berzikir di keramaian, kayak ngaji ini kan maksud zikir di keramaian namanya, Bu. Insya Allah nama kita itu dikenal di langit sana, Bu. Karena ada hadis qudsi, seingatnya hadisnya Bukhari Muslim diantaranya, disebutkan hambaku menyebutku dalam kesendiriannya, maka aku menyebutnya dalam kesendirianku, kata Allah. Hambaku menyebutku di keramaian, maka aku sebut dia di keramaian yang lebih baik daripada keramaiannya. Ini kan ngaji ini masuk zikir, Bu, ngaji. Kita lagi zikir bareng-bareng nih, mengingat Allah, kita bahas tentang ayat Allah, kita sebut nama Allah. Maka semoga Allah terima ngaji kita ini, Bu ya. Amin insyaallah. Maka saat ini juga insyaallah dan semoga kita lagi disebut-sebut oleh Allah di hadapan hamba-hambanya yang lebih mulia daripada kalangan kita ini. Siapa hamba-hamba di sisi Allah? Antara lain para nabi, para rasul, para syuhada, para solihin, yang pasti para malaikat muqarrabun, al-malaikatul muqarrabun. Siapa Bu di antara malaikat al-muqarrabun itu, Bu? Malaikat maut itu di antaranya. Di antara malaikat muqarrabun adalah malaikat maut. Kalau nama kita sering disebut oleh Allah, malaikat maut sering dengar. Nanti pada waktunya insya Allah ketika ajal kita datang, saya nggak kasih sebut nama, takutnya beneran nanti. Dia pokoknya pastinya kita kan, sampai semua kita pasti kan gitu. Misalnya si fulan waktunya ajalnya datang, SK pencabutan nyawa dari Allah sampai di tangan malaikat maut. Apa kata malaikat maut? Kalau bahasa kita, Bu ya, loh. Tapi di hadis nggak pakai loh, itu modifikasi ya. Ini mafhum riwayat. Loh, ini kan nama yang sering Allah sebut. Ini nama yang sering Allah sebut. Berarti ini namanya, ini nama orang baik. Ini orang baik berarti. Maka SOP-nya, Bu, karena ini dipandang sebagai orang yang baik oleh malaikat maut. SOP-nya malaikat maut datang itu wajib permisi, Bu. Itu tidak hanya di hadis kalau yang itu, bahkan ada dalam Al-Quran di surah An-Nahl ayat 32 itu kan. Kalau mau lengkapnya dari 30, 31, 32 tentang orang yang bertakwa ketika malaikat maut datang mau mencabut nyawanya. Apa kata Allah dalam ayat itu? Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Malaikat orang yang bertakwa adalah orang yang baik menurut Allah, diwafatkan oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. SOP-nya malaikatnya wajib mengucap salam, permisi dulu. Salamun alaikum, permisi terlebih dahulu. Cuman permisinya mau nyabut nyawa tapi Bu. Permisi dulu. Allahu Akbar. Kalau kata Nabi Ibrahim alaihissalam, pas kita bahas di awal dulu pembahasan ketika Nabi Ibrahim ingin tahu, coba saya ingin tahu wujud kamu saat mencabut nyawa seorang yang beriman. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, enggak usah ngelihat surga, ngelihat kamu aja orang beriman wis saweneng. Coba saya ingin tahu kalau kamu nyabut nyawanya orang kafir bagaimana? Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, enggak usah ngelihat neraka, ngelihat kamu aja orang kafir sudah ketakutannya luar biasa. Dan bentuk malaikat maut kembali pada amal kita berarti kan? Monggo. Ini mumpung kita masih hidup ini Bu, mumpung kita masih hidup, monggo. Itu diantaranya ya ini
memperbanyak zikir kepada Allah, tidak hanya dalam kesendirian tapi dalam keramaian seperti kita ngaji begini. Termasuk sholat berjamaah itu ya zikir bersama, kan kita bareng-bareng sholat kan. Sholat itu kan zikir, aqimi sholata li dzikri. Sholat berjamaah berarti kita zikir bareng. Ustadz, kita kaum wanita kan sebaiknya di rumah. Anjuran para ulama di rumah pun kalau bisa ibu-ibu jamaah kalau bisa. Nggak harus sih, cuman dianjurkan berjamaah tetap. Sama siapa? Sama putri kita misalnya, sama putri ibu-ibu. Atau suami pulang dari masjid suruh sholat lagi, todong. Ayo mas sodakoh mas itu. Ngulang sholat lagi sodakoh namanya. Sodakohnya suami kepada istri karena ngulang sholat membersamai istri sholat lagi. Emang boleh Ustaz? Boleh. Hadisnya Sahih Muslim. Ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, selesai sholat bersama dengan Nabi berjamaah, pulang ketemu satu kaum yang belum sholat isya. Sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu diminta menjadi imam sholat isya, maka beliau kembali sholat, mengulang sholat, kembali sholat bersama kaum itu secara berjamaah. Cuman saat itu beliau bikin heboh karena rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Itu kalau gitu kan suaminya ada sholat wajib di masjid. Nah nanti kalau seandainya memang seperti yang Ustaz bilang tadi di rumah, beliau niatnya sholat apa? Tidak apa-apa, niat sholat isya lagi aja, namanya i'adah, mengulang sholat namanya. Namanya i'adah, bukan mengqadha ya, i'adah namanya. Ya niat sholat fardu seperti biasa aja, tapi status hukumnya sunnah mutlak. Status hukumnya sunnah mutlak. Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab. Saya belum pernah baca riwayat itu. Bukan tidak ada, saya belum pernah baca riwayat itu. Tapi di kitab ini disebutkan orang itu kalau sudah umur 40 tahun lebih kalau nggak salah ya, itu malaikat maut memantau kita tiap hari 5 kali. Dilihatin terus. Kalau umur 40 tahun itu dilihatin oleh malaikat maut tiap hari 5 kali. Iya, malaikat, kenapa ya enggak tahu. Malaikat maut itu kalau di kitab ini ya, malaikat maut itu mengenali kita itu dengan sangat, sampai kenal ke anak cucu kita, kenal semua. Malaikat, saking dekatnya malaikat maut dengan kita itu. Jadi sampai ke anak cucu kita dia kenal malaikat maut itu. Saking kenalnya, saking dekatnya, karena kita dipepet terus sama malaikat maut itu. Dipantau terus. Ya, ini wallahu a'lam bishawab, selebihnya wallahu a'lam bishawab. Kan ada orang yang ngomong saya searching di Google itu dari 100 hari kan katanya, 100 hari, 40 hari atau itu saya lacak sumbernya nggak ketemu saya. Bukan nggak ketemu. Tapi yang pasti yang ketemu sumbernya itu 1 tahun sebelum kematian. Itu sudah ada malaikat maut yang diutus, malaikat rahmat yang diutus oleh Allah untuk menemani orang yang akan meninggal itu supaya husnul khotimah kalau orang itu orang baik. Tapi kalau amalnya selama ini juahat, ya yang dikirim malaikat azab. Kalau malaikat azab ini tidak menghalangi seliwerannya setan yang akan menggoda dia supaya su'ul khotimah. Itu bedanya. Itu 1 tahun Bu sebelum kematian bahkan. Makanya kadang orang kalau mau meninggal itu, kata para ulama, tanpa dia sadari dia sudah berada di 2 alam sekaligus tanpa dia sadari. Sehingga kadang ngomongnya itu mulai ngomong yang kita nggak nyambung, ngomong apa tuh ya. Itu seperti itu. Ya beberapa mungkin pernah mengalami ya, orang yang akan meninggal ngomong apa gitu. Begitu meninggal yang bersangkutan kita kayak ngumpulin puzzle aja. Loh, kemarin ngomong gini maksudnya ternyata ini meninggal ini maksudnya. Sebenarnya beliau itu mau ngomong saya mau mati, mau ngomong gitu cuman enggak dibuat lupa atau teralihkan ngomong yang lain atau jelas ngomongnya tapi diomongin gak mudeng gitu, gak mudeng. Nggih. Kalau Profesor Quraisy itu mengatakan mati itu nikmat katanya. Bagus. Kalau kita bicara prinsipnya, mati itu adalah musibah, itu dulu ya. Mati itu musibah, kan Allah yang menyebut bahwa kematian itu adalah musibah. Nah, idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Prinsipnya dulu,
Nah, musibah itu tergantung orangnya. Nah, jadi gini, secara umum bagi orang yang ditinggal, kematian itu memang musibah. Tapi bagi yang meninggal setelah kematian, pilihannya cuma dua, lebih bahagia atau lebih sengsara. Maka bagi orang yang lebih bahagia, tentu kematian lebih nikmat daripada kehidupan. Tapi bagi orang yang diadab, kalau bisa balik lagi ke dunia, kan begitu kan beberapa ayat yang telah kita bahas ya. Bagaimana orang-orang yang jubahat itu ketika menjelang kematiannya dia negosiasi al-munafiqun 10 itu supaya kalau bisa ditunda kematiannya karena mau bersedekah dan menjadi hamba Allah yang soleh. Setelah mati pun al-mu'minun ayat 100 itu dia ayat 99 sampai dengan 100 itu dia negosiasi juga untuk pulang lagi kan. Tapi bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang surga jaminannya tentu milih terus. Nah, sehingga di sini ada riwayat kitab ini Bu, pernah kita bahas di sini. Hanya hadisnya lemah. Cuman insya Allah maknanya sahih. Jadi hadisnya lemah tapi maknanya sahih insya Allah. Dikutip dalam riwayat dalam buku ini dikutip. Ketika orang yang akan masuk surga itu sampai sini nyawanya. Yang ini sampai sini masih sahih ini. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ketika nyawa sampai di kerongkongan, orang yang akan mati itu melihat tempat tinggalnya. Di mana? Surga. Terus begitu ngelihat surga, dalam riwayat itu, nah ini riwayat ini yang ada yang melemahkan riwayat ini, hanya insya Allah maknanya sahih. Kata dalam riwayat itu dikatakan mau lanjut dengan surganya yang nikmat itu, atau kembali ke dunia lagi. Maka si orang yang akan meninggal itu melihat ke arah dunia. Apa kata dia? Kembali ke tempat yang sumpek itu. Enggak, lanjut aja, surga enak kayak gitu, lanjut aja. Jadi dia nggak mau balik ke dunia. Jadi kalau yang ahli surga malah pengennya udah mati aja. Makanya dalam hadis yang sahih yang pernah kita bahas di sini, ketika jenazah diproses itu untuk dimandikan dan seterusnya, dan dipikul untuk dibawa ke kuburan, jenazah orang-orang soleh, ruhnya mengatakan apa? Qaddimuni, cepetan, aku udah gak sabar, pengen menikmati nikmat surga itu. Jadi nikmat fasilitas kubur barzah itu seperti itu. Nah, jadi kalau dikatakan kematian itu nikmat, iya bagi yang orang-orang yang bertakwa. Dan makanya kita harus berusaha itu. Tapi prinsipnya kematian adalah musibah. Nah, selanjutnya tergantung siapa yang mengalaminya itu. Tapi prinsip itu adalah musibah. Musibah itu kejadian ya, kejadian yang menimpa seseorang itu musibah namanya. Musibah itu sesuatu yang menimpa itu musibah namanya. Nah, ibu kalau banyak anak-anak mau ngasih isyarat ke suami, Mas mau memberi musibah apa tidak gitu. Itu diantaranya. Pun lanjut. Oke, monggo. Malaikat kanan kiri itu apa benar raqib dan atid? Betul. Kalau habis sholat nanti salam tuh ngasih salam ke malaikat atau gimana? Sampun? Baik. Raqib atid betul. Raqib atid itu sahih itu. Kan Quran yang menyebutkan tentang raqib dan atid. Jadi tidak ada satupun kata yang kita ucapkan atau perbuatan yang kita lakukan kecuali tercatat dengan baik oleh raqib dan atid. Jadi raqibun atidun itu ada dalam Al-Quran. Mengenai salam itu sependek yang saya pahami enggak sih Bu, enggak ngucap salam ke malaikat itu. Itu menarik sholat itu. Sholat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Takbir itu hablum minallah. Salam itu hablum minan nas. Di sholat itu menarik, permulaannya hablum minallah, ujungnya hablum minan nas. Iya. Jadi harusnya sholat itu disempurnakan dengan tidak hanya memperbaiki hubungan dengan Allah, tapi juga memperbaiki hubungan dengan sesama. Makanya tidak kurang dari 80 kali, sependek yang kalau saya tidak salah hitung 82 kali perintah sholat itu digabung dengan perintah zakat. Nah, itu sepasang itu, tidak boleh dipisah itu. Makanya gini Bu, hadis At-Tabarani yang dikatakan bahwa awwalu ma yuhasabul abdu yaumil qiyamati as-shalah, yang dihisab pertama kali di seorang hamba itu adalah salat. Kalau salatnya bagus yang lain dianggap bagus, kalau salatnya buruk yang dianggap buruk.
Tapi ada satu amalan yang nggak bisa dibilang bagus kalau, maaf, ada satu amalan kalau ini nggak bagus, sholatnya dianggap nggak bagus. Apa itu? Zakat. Walaupun dia sholatnya bagus, berjamaah, tepat waktu, syarat rukunnya dipenuhi, tapi dia nggak zakat, padahal dia mampu atau wajib zakat. Kok nggak zakat? Itu sholatnya dianggap nggak bagus. Karena pasangannya itu. Makanya kalau ibu baca dalam Al-Quran tentang pertanyaan ahli surga kepada ahli neraka tentang ma salakakum fi saqar, apa yang buat kamu masuk neraka saqar? Jawabannya apa? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Dulu saya tidak sholat dan saya dulu tidak peduli mau dimakan orang miskin. Itu maknanya apa? Orang yang sholatnya bermasalah, ya potensial masuk neraka. Apalagi nggak pernah sholat. Yang kedua, orang yang pelit. Orang pelit itu ukurannya apa diantaranya? Terhadap kewajiban hartanya dia tidak peduli, tidak zakat berarti diantaranya. Itu. Nah, makanya nggak bisa dibilang bagus orang yang sholatnya tampaknya bagus, tapi kalau dia tidak peduli pada sesamanya, tidak zakat. Sambil contoh gini misalnya, ini contoh. Kan orang itu kalau nggak ngeluarin zakat, padahal dia mampu, padahal dia wajib zakat maksudnya. Berarti di dalam hartanya kan bercampur hak orang lain. Terbayang nggak dia sholat pakai pakaian nutup aurat yang pakaian itu bercampur dengan hak orang lain? Kebayang nggak kalau kemudian dia sholat ditenagai dengan makanan yang dia beli dari harta yang bercampur dengan hak orang lain? Kebayang nggak dia ke masjid pakai kendaraan yang kendaraan itu dibeli dari harta yang bercampur dengan hak orang lain? Nah, itu maksud saya. Jadi sholat itu bercampur dengan aneka kezaliman karena di dalam pakaiannya, di dalam makanannya itu bercampur dengan hak orang lain yang belum dikeluarkan tadi itu. Bisa dipahami ya? Nah, itu diantaranya itu. Allahu Akbar. Lanjut nggih. Demi Allah, amalmu baik maka kamu lihat aku indah. Terus kemudian dan amalmu juga harum maka kamu lihat aku juga harum. Ingat ya, amal soleh itu aromanya harum dan malaikat bisa mencium aromanya. Makanya kalau kita berbuat amal soleh, malaikat mendekat. Kalau kita berbuat maksiat, aromanya busuk, maka malaikat menjauh sekian mil, dalam hadis gitu ya. Makanya gini Bu, ini kita ngaji nih, semoga Allah terima ngaji kita ini, amin Allahumma amin insyaallah. Ini antara yang kelihatan dengan yang nggak kelihatan, yang datang lebih banyak yang nggak kelihatan ini Bu. Ini yang kelihatan sama yang nggak kelihatan, itu yang nggak kelihatan lebih banyak. Loh, waduh. Emang iya, insyaallah. Kalau Allah terima ngaji kita, ini yang nggak kelihatan lebih banyak ini. Kan dalam hadis Sahih Muslim itu kalau orang membahas tentang Al-Quran, tadus Al-Quran, kita termasuk belajar di masjid, zikir di masjid kayak sekarang ini, kan dikepung oleh malaikat rahmat sampai tembus langit pertama kan. Itu. Ya bangsa jinnya ada juga sih, samping ibu itu ada itu. Bangsa jin. Iya. Nah, jadi yang nggak kelihatan lebih banyak. Wong yang kelihatan aja belum tentu manusia semua. Loh, kita tidak tahu kan. Tapi ini aromanya manusia semua. Ngoten nggih. Jadi intinya satu sebenarnya, bahwa aroma wangi dari amal soleh itu tercium oleh malaikat. Nah, kita ini Bu, kayak kita semua ini Bu, kalau punya niat yang baik, berbuat yang baik, terus berkata-kata yang baik, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, itu malaikat merapat, malaikat rahmat itu merapat. Tapi begitu kita punya niat yang tidak baik, sikap kita juga tidak baik, terus keluar kata-kata yang enggak baik, itu aromanya busuk. Dalam hadis yang sahih al-Qamakal disebutkan malaikat menjauh sekian mil. Malaikat menjauh. Malaikat yang menjauh malaikat rahmat. Kalau malaikat adab tetap santai aja kalau malaikat adab. Kalau malaikat rahmat menjauh. Malaikat rahmat menjauh kalau ada aroma maksiat. Makanya karena amal soleh itu harum, karena amal soleh itu cahaya yang terang, makanya malaikatnya pun indah bentuknya, aromanya wangi sesuai dengan amalnya itu.
Kemarilah, naikilah aku, telah sekian lama aku menaiki kamu di dunia. Itu fasilitas, maksudnya diberi fasilitas, kemudahan. Itulah kiranya yang difirmankan Allah Ta'ala di surah Az-Zumar ayat 61. Wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa lahum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka tidak akan disentuh azab neraka dan tidak pula mereka berduka cita. Jadi karena disebabkan bimafazat, disebabkan aneka keberuntungan yang mereka peroleh di dunia dalam bentuk amal soleh itu, makanya mereka itu kemudian di akhirat pun diselamatkan dari aneka azab atau kesedihan-kesedihan nanti di akhirat dihilangkan darinya. Demikianlah mukmin itu dibawa pergi oleh amalnya hingga sampailah ke hadapan Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Lalu berkatalah amal itu, ya Tuhanku, sesungguhnya setiap orang yang bekerja di dunia mendapatkan hasil dari apa yang dia kerjakan, dan setiap pedagang dan pengrajin juga memperoleh hasil dari dagangannya. Selain temanku ini, dia sibuk memikirkan dirinya. Allah bertanya, lalu apa yang kamu minta? Amal itu berkata, ampunan dan rahmatmu atau yang seperti itu. Allah menegaskan, aku telah mengampuni dia. Jadi amalnya pun memohonkan kepada Allah ampunan, karena dia telah selama ini banyak berbuat kebaikan, walaupun dia ini ya dagang, ya jual beli, ya semacam-macam. Artinya dia sebagai manusia biasa tentu di dunia dengan aktivitas duniawinya, tapi itu tidak melalaikannya dari Allah, gitu loh maksudnya gitu. Mang gini Bu, kita ini seorang muslim itu Bu ya, ketika dia berbisnis atau berdagang, berusaha, orientasinya itu bukan cuma untung rugi. Orientasinya adalah dunia akhirat. Tuh, jadi kalau dia bisnis, dia usaha apa saja, kerja atau apa saja, itu orientasinya adalah bukan cuma untung rugi, tapi apa tadi? Dunia akhirat. Allah ridho enggak? Allah sayang enggak? Itu begitu, orientasinya itu gitu terus. Makanya seorang muslim itu selalu doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan selanjutnya si mukmin itu diberi pakaian kehormatan dan bermahkota kewibawaan. Mahkota itu bertahtakan mutiara yang cemerlang, menerangi sejauh perjalanan 2 hari. Maksudnya terang sekali. Sesudah itu amal itu berkata pula, ya Tuhanku, sungguhnya kedua orang tuanya menjadikan jalan dalam hatinya. Padahal setiap orang yang bekerja dan berdagang dulu menemui kedua orang tuanya dan memberi sebagian dari hasil kerjanya. Maka Allah Ta'ala pun memberi kepada kedua orang tua itu, orang tua si mukmin itu seperti yang dia berikan kepadanya. Jadi maksudnya apa ini? Nanti ketika seorang anak masuk surga, yang dicari diantaranya siapa? Orang tuanya. Kalau ini hadisnya sahih, ada yang lain, ada riwayat yang lain yang menyebutkan secara eksplisit tentang ini. Akhirnya orang tuanya dibersamakan dengan anaknya ini, karena bagaimanapun juga anak ini adalah hasil usaha orang tuanya. Karena anak ini bisa berbuat baik, yaitu diantaranya karena jasa orang tuanya, karena dia adalah hasil usaha orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, silakan Bu yang mau tanya. Oke, monggo. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kenapa Bu? Nah, karena di ayatnya tidak ditentukan kapan waktunya, berarti bebas. Kalau saya secara pribadi sering membacanya pagi dan petang, supaya nggak lupa aja. Sebenarnya nggak harus pagi dan petang. Jadi kalau Bu Vivi mau membacanya setelah sholat, bagus, tidak ada masalah. Sebelum sholat boleh, tidak ada masalah, bebas. Iya boleh, tidak ada masalah, bagus. Silakan aja, bebas kapan saja itu. Kalau saya pribadi itu saya bagi pagi dan petang biasanya, biar ingat aja. Kalau di ayatnya sih nggak ada aturan khusus kapan dibacanya. Jadi yang penting dibaca. Menjelang surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 97 dan 98. Ada di 2 ayat itu.
Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau kesal gitu Ustaz, maaf lagi kesal itu baca itu boleh. Oh boleh banget. Kesel apa dulu ini? Kesel apa dulu? Ya kan kesel apa dulu kan? Ya. Kesal aja gitu Ustaz. Oh. Baik. Kan kesel itu ada dua macam. Ada kesel yang ada sebabnya, ada kesel yang tidak ada sebabnya. Kalau kesel yang tidak ada sebabnya itu ada dua kemungkinan ya. Pertama karena dosa bisa jadi. Maka perbanyak istighfar, astagfirullah. Bisa jadi karena dosa kita. Atau yang kedua ya faktor hormonal. Kalau yang begitu ya perbanyak sholawat misalnya untuk menenteramkan hormon-hormon yang ada supaya tidak bergejolak. Itu seperti itu. Kan katanya ada masa-masa di mana wanita itu mengalami keadaan di kebawahannya bete aja. Ya, makanya kalau ada sebabnya ya sudah perbanyak istighfar. Mungkin karena dosa kita mungkin itu seperti itu. Oke, monggo yang lain silakan kalau ada. Oh jelas semua? Atau tidak jelas semua ini? Oh jelas semua nggih. Ya, ini kalau mau kita simpulkan itu kesimpulannya mumpung masih hidup perbanyak kebaikan yang hubungannya langsung dengan Allah maupun dengan sesama, dan ketahuilah bahwa semua kebaikan yang kita lakukan itu kembali pada diri kita sendiri, bahkan menemani kita dari sejak sekarang. Tadi sebenarnya penjelasannya masih kurang tadi, terutama saat nanti kita mengalami masa-masa kritis sakaratul maut, terlebih lagi setelah kita mati di mana kita sudah tidak lagi bisa beramal saat itu. Ya, maksudnya tidak bisa beramal untuk diri kita. Maka amal-amal yang pernah kita lakukan itu sangat bermanfaat pada masa-masa seperti itu. Yang ini berarti kita jangan mengandalkan faktor eksternal dari diri kita ya. Faktor eksternal itu misalnya anak-anak yang soleh. Itu harus kita siapkan juga. Cuman itu faktor eksternal. Ya kalau anak-anak kita peduli mendoakan, kalau tidak, faktanya sebagian orang ada yang anaknya bahkan murtad, naudzubillah min syarri dzalik. Iya. Jangankan sekelas orang biasa seperti kita, sekelas nabi saja mengalami itu kan, itu. Ya, pokoknya faktor eksternal enggak usah diandalkan. Sekarang mumpung kita masih hidup, ayo beramal sebanyak dan sebaik mungkin yang bisa kita lakukan. Nah, adapun faktor eksternal itu kita persiapkan saja. Tentu dengan sungguh-sungguh juga, karena itu bagian dari passive income yang bisa kita dapatkan terutama setelah kematian kita nanti. Dan tentu kita doakan pula semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, keturunan kita semuanya menjadi putra-putri yang qurratu a'yun ya. Amin Allahumma amin insyaallah. Cukup atau ada lagi? Cukup dulu nggih. Mohon maaf untuk keterlambatan saya. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.